Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan kita, taklim kita berkaitan dengan yaumul qiyamah atau proses ahwal yaumul qiyamah, yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sudah kita selesaikan pembahasan tentang al-haud atau telaga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas proses yang harus dilalui oleh setiap orang yang berada nanti di yaumil qiyamah, yaitu yang namanya al-mizan. Ada yang mengatakan bahwa setelah mahsyar, yaitu setelah perkumpulan di mahsyar, mizan baru al-haud, baru telaga. Ada yang bilang mahsyar, telaga, baru mizan. Ini berbeda pendapat, tapi intinya mahsyar, telaga atau al-haud dan mizan itu merupakan hal yang telah disepakati keberadaannya. Dan setiap kita, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang mizan, al-haud, itu bicara tentang kita, bukan bicara tentang orang, bukan bicara kejadian yang bakal dialami oleh orang lain, tetapi itu akan dialami oleh kita semuanya. Dan pembahasan tentang mizan ini cukup banyak pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama, tapi kita menyingkat dari apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang al-mizan. Yang pertama, apa itu mizan? Mizan itu artinya timbangan. Mizan itu artinya timbangan atau alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Itu namanya al-mizan. Jadi mizan itu adalah timbangan, alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Mizan amal di akhirat, maksudnya sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amal para hambanya. Ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Lum'atul I'tiqad, yaitu sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan para hambanya. Itu namanya mizan. Jadi ketika kita bicara tentang mizan, timbangan, maksudnya apa? Amalan-amalan kita nanti semuanya akan ditimbang di yaumil qiyamah. Ini kemudian maksud mizan atau timbangan. Timbangan ada yang mengatakan seperti timbangan dunia yang memiliki dua sisi, yaitu timbangan yang memiliki dua sisi. Ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa timbangan yang disebutkan yang akan kita hadapi nanti di yaumil qiyamah adalah timbangan yang mempunyai dua sisi. Maksud dua sisi seperti ini, yaitu ada kan timbangan macam-macam, tapi ini timbangan di yaumul qiyamah yang punya dua sisi. Ada yang mengatakan timbangan itu adalah kiasan tentang keadilan. Ini pendapat Ja'far As-Shadiq, guru daripada Imam Malik, mengatakan mizan adalah keadilan. Jadi tidak berbentuk mizan seperti timbangan yang ada, tetapi itu hanya kiasan sebagai keadilan Allah. Nanti semua amal kita dimizan, artinya apa? Diadili dengan seadil-adilnya. Ada yang mengatakan mizan itu bukan bentuk timbangan, tetapi hisab atau perhitungan, walaupun tidak ditimbang, tetapi itu merupakan hisab atau perhitungan yang dilakukan oleh setiap orang nanti di yaumil qiyamah. Yang menghisab, yang menghitung adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menerjemahkan yang namanya mizan itu bukan timbangan seperti yang kita ada di dunia, tetapi dia itu bentuk keadilan. Ada yang mengatakan dia itu adalah perhitungan atau hisab. Ada yang bilang hisab itu adalah para nabi dan orang soleh. Maksudnya apa? Mereka nanti yang menentukan kita selamat gak selamat di yaumil qiyamah. Nabi akan menjadi syahid, menjadi saksi, dan mereka ini seperti timbangan yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ini disebut mizan. Tetapi dari sekian banyak pendapat
yang jumhur ulama pegang, mayoritas ulama mengatakan mizan itu ya timbangan. Seperti yang dikatakan nanti ada dua anak timbangan seperti ini. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada yang menerjemahkan keadilan, perhitungan dan seterusnya, tapi yang lebih kuat mizan, betul-betul mizan, betul-betul timbangan. Dari mana? Ini tentunya berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ya Rasul, kata Nabi Musa, alimni syai'an, tolong ajarkan kepadaku sesuatu, adzkuruka wa ad'uka bih, yang aku gunakan sesuatu itu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah amalan yang biasa, yang bisa dia baca untuk berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Qala qul ya Musa, maka Allah menjawab, bacakan, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Artinya jadikan itu wiridmu. Wahai Musa, jadikan itu sebagai doamu. Saat engkau kosong, saat engkau diam, baca la ilaha illallah, la ilaha. Ini amalan langsung dari Allah untuk Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hambamu mengucapkan ini. Artinya wirid ini mah wirid yang sudah pasaran. Wirid yang bukan sesuatu yang unik, bukan sesuatu yang hebat. Kenapa? Kullu ibadika, karena semua hamba-hambamu yaquluna hadza, mengucapkan dzikir ini. Saya ingin punya wirid yang berbeda, kata Nabi Musa. Qala Musa, lalu Nabi Musa dikatakan, law anna samawati sab'i wa amiruhunna ghairi wal ardina sab' fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Dikatakan seandainya langit yang 7 ini, 7 langit semua lapis ini, dan 7 bumi ditaruh di satu kaffah, di satu timbangan, wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di timbangan lain, malat bihinna la ilaha illallah, ini akan lebih berat. Ini menunjukkan berarti ada timbangan. Jadi timbangan yang punya 2 mata. Seandainya langit dan bumi ditaruh di sini, la ilaha illallah ditaruh di sini, malat la ilaha illallah, ini akan lebih berat. Maka ini dasar yang menunjukkan berarti timbangan benar-benar timbangan yang berbentuk ada 2 bejana atau 2 mata tadi. Ini pendapat yang dipegang oleh para ulama atau jumhur atau mayoritas ulama, bahwa timbangan yang disebut berkaitan di hari kiamat betul-betul timbangan. Berarti nanti kita akan bertemu yang namanya timbangan di hari kiamat. Dan timbangannya bagaimana digambarkan 2. Yaitu mungkin ada tengahnya, kemudian ada ada matanya, di sini ada ditaruh, di sini ditaruh, ini timbangan. Ya ini mungkin timbangan-timbangan zaman dulu kan, kita pernah hidup zaman dulu, atau mungkin timbangan-timbangan yang antik sekarang. Kalau sekarang kan timbangnya kan elektrik, atau timbangannya yang model tidak ada 2. Nah ini timbangan yang ada 2 mata. Hadis ini disahihkan oleh para ulama, dan berpegang dengan hadis ini dan beberapa hadis yang lainnya, akhirnya jumhur mengatakan yang dimaksud dengan timbangan ya benar timbangan asli, seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama tadi, memiliki 2 mata. Kemudian ada berapa timbangan? Timbangan ini 1 atau 2? Kata para ulama, pendapat yang pertama, timbangan itu ada banyak. Bukan 1 tapi timbangan banyak. Berdasarkan firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fa amma man thaqulat, adapun yang berat, mawazinu timbangan-timbangannya, itu kan bukan mizan tapi mawazin. Berarti ini bentuknya banyak. Ini bentuknya jumlahnya lebih dari 3 mawazin. Kalau mizan 1, tapi kalau mawazin berarti banyak. Berdasarkan ayat
Adapun yang berat timbangannya, oh berarti timbangan enggak satu, timbangan itu apa? Banyak. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ta'biru yadullu ala anna fi dzalikal yaum la yujad mizanun wahidun lil a'mal. Kalimat ini mawazin menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat bukan satu mizan, satu timbangan untuk menimbang amal yang banyak. Bal akan tetapi hunaka iddatu mawazin. Di situ akan banyak timbangan-timbangan. Iddah beberapa bilangan daripada timbangan. Waqad yakunu al-muradu min ta'addudil mawazin ayyakuna likulli insan. Boleh jadi timbangan yang dimaksud banyak di sini setiap orang ada timbangannya. Ini orang timbangan sendiri. Jadi memang timbangan tapi setiap orang nggak ngantri. Tapi apa? Ditimbang masing-masing. Mawazin. Itu timbangan. Atau likulli ummah. Boleh jadi umat Nabi Nuh timbangannya khusus. Umat Nabi Musa timbangan khusus. Umat Nabi Isa khusus. Umat Nabi Muhammad khusus. Likulli ummah. Au amal. Atau boleh jadi timbangannya berbentuk amal. Amal sholat, timbangannya khusus. Amal puasa, timbangannya khusus. Makanya kalimat mawazinuh, timbangan-timbangan. Fassolatu dikatakan di sini, fassolatu mathalan tuzan bimizanin. Sholat ditimbang dengan timbang yang khusus. Wa kadzalika siyam wal hajj. Begitu juga haji, puasa ada timbangan khusus. Ai likulli wahidin minha mizanun khasun. Setiap amal ada timbangan khusus. Itu pendapat yang pertama. Berarti waktu dibahas timbangan itu satu. Semua umat berkumpul di situ, amal dikumpul atau mawazin atau banyak timbangan. Berdasarkan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh, berarti timbangan enggak satu, tapi timbangan itu banyak. Boleh jadi timbangannya per orang, boleh jadi per umat, boleh jadi per amal, pokoknya timbangan enggak satu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, timbangan itu hanya satu. Jadi enggak banyak. Innal mizana huwa wahidun la aktsar. Timbangan itu cuma satu, tidak banyak, tidak lebih. Wad dalilu ala hadzal qauli, dalil dari pendapat yang mengatakan timbangan itu satu, ba'dur riwayat fi hadzal majal. Ada beberapa riwayat di permasalahan ini. Jadi dalilnya ada hadis-hadis yang menyebutkan di dalam bab mizan. Wa masighatul jam'i, adapun lafaz yang berbentuk mawazin, bentuk jamak, illa libayanin, kecuali untuk menjelaskan azamatul mizan, untuk menjelaskan keagungan mizan. Jadi mawazin kata pendapat kedua bukan artinya timbangan banyak. Timbangan itu cuma satu. Tapi disebutkan dengan lafaz banyak menunjukkan keagungan. Jadi memang kalau menunjukkan keagungan itu biasanya di dalam bahasa Arab digunakan bentuk jamak. Misalkan begini. Saya bicara dengan si bapak, satu nih bapak lebih tua, saya hormatin orang ini. Saya waktu bicaranya walaupun dia sendiri, saya nggak bilang anta. Anta itu satu orang. Tapi saya sebut antum. Antum itu biasanya untuk banyak. Karena untuk penghormatan, untuk pengagungan saya sebut masmukum. Siapa namamu? Tapi pakai menggunakan apa? Antum, masmukum. Mestinya dalam bahasa Arab kalau satu masmuka. Siapa nama Anda? Nah, itu anta. Tapi kalau untuk penghormatan kadang menggunakan apa? Antum. Nah, ini kalimat untuk pengagungan. Begitu juga misalkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sungguh kami menjaganya. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menggunakan inna nahnu, sesungguhnya kami, padahal Allah itu Maha Esa. Tapi kenapa disebutkan pakai kami? Itu bukan menunjukkan Allah lebih dari satu, tapi menunjukkan ta'zim.
menunjukkan keagungan. Jadi inna nahnu sungguh aku Allah yang maha agung. Jadi kalimat bentuk banyak itu pengagungan. Sama mawazin memang bentuknya sighahnya jamak. Tapi bukan untuk menunjukkan banyak kata mereka, tapi libayani untuk menjelaskan azamatil mizan, untuk menjelaskan keagungan si timbangan tadi. Maka pendapat ini tetap berpendapat timbangan cuma satu, nggak banyak. Dan mizan ini sangat akurat. Timbangan ini sangat akurat, tidak seperti timbangan di dunia. Kadang-kadang kan bisa diatur itu timbangan. Yang seon jadi apa? Kurang, seon sedikit. Kadang lebih. Tapi kalau di akhirat tidak. Di dalam surat Al-Anbiya, wa nadha'ul mawazinal qisti liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa nadha'ul mawazin, dan kami akan letakkan mawazin, timbangan-timbangan. Al-qist yang tepat. Al-qist yang tepat, akurat, tidak melenceng. Timbangan ini benar-benar walaupun 0, sekian enggak melenceng sedikit pun. Pas. Wa nadha'ul mawazin al-qisti. Kami akan memasang timbangan yang tepat. Kapan? Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun, tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi syai'an sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, walaupun sebesar biji yang paling kecil. Tidak akan ada kezaliman, tidak ada kecurangan di dalam timbangan itu. Walaupun dia sekecil apapun, ataina biha, akan kelihatan di situ, akan tertimbang. Walaupun sekecil atom, sekecil yang enggak ada timbangan, di akhirat kelihatan timbangan. Makanya kita sering wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Dzarrah itu seperti kalau ada sorotan ini, kalau lampu infokus ini kencang, sorotan suka ada yang terbang-terbang itu di antara cahaya yang terang. Itulah dzarrah. Dzarrah seperti itu akan tertimbang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ataina biha, kami akan datangkan itu walaupun sekecil apapun. Wa kafa bina hasibi, cukuplah Allah sebagai apa? Yang menghitung, tidak akan pernah ada yang lolos. Inilah menunjukkan bahwa mizan itu adalah timbangan yang nanti menimbang amal-amal kita. Yang kecil, sekecil apapun tetap akan ketimbang itu amal. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa amma man thaqulat, adapun yang berat, mawazinu, timbangannya, berarti kita amal kita ditimbang nanti. Siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, berarti amal baiknya, berarti ini banyak nih amal baiknya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam keadaan hidup yang nyaman, penuh keridhaan, penuh kenikmatan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, tapi timbangannya enteng, berarti sedikit amal solehnya. Maka apa? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak apa itu mahiyah? Qala narun hamiyah, api yang dinyalakan yang sangat panas. Artinya timbangan amal itu akan ada. Setiap kita akan ditimbang amal. Dan sekali lagi, setiap kita yang ditimbang amal masing-masing. Timbangan kita enggak masuk amalan tetangga, nggak masuk amalan temen, maka jangan terlalu banyak mikirin orang, sementara kita lupa padahal yang ditimbang nanti kita, nggak ada urusan orang. Waktu kita habis mikirin orang, kita nggak beramal. Si fulan kan nggak sholat, si fulan kan nggak ngaji, si fulan, terus kamu sibuk ngurusin orang, nggak usah. Kamu ajak, kalau mau alhamdulillah, nggak mau yang penting saya sudah apa? Ngajak, sudah kamu beramal. Jangan yang ngurusin apa?
Karena nanti di hari kiamat yang ditimbang amal kita sendiri. Nanti nggak ditanya tuh timbangan fulan, kita mikirin sendiri. Maka di sini harus berhati-hati untuk kita beramal sebanyak-banyaknya agar timbangan kita nanti berat. Setiap mukmin wajib meyakini adanya mizan di hari kiamat. Setiap mukmin kalau nggak percaya dengan mizan, hati-hati, imannya bisa rusak, bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan mizan dan tidak boleh dipermainkan mizan. Oh, timbangan main-main berkaitan dengan mizan. Ini sesuatu yang dibesarkan, sesuatu yang diagungkan oleh Allah, kita tidak boleh permainkan. Haud itu telaga disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Mizan disebutkan dalam Al-Quran. Terus kita mempermainkan kalimat-kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran, itu bisa kufur. Itu bisa kufur, berbahaya. Maka bab-bab seperti ini tidak boleh dipermainkan dan harus betul-betul diimani. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yauma idzinil haq. Lihat Allah katakan wal waznu, dan timbangan yang menimbang amal yauma idzin, pada hari itu al haq, benar adanya. Siapa yang tidak meyakini kufur. Wal waznu yauma idzinil haq, hari itu timbangan itu benar adanya. Faman thaqulat mawazinuh, siapa yang amalnya berat, faulaika humul muflihun, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuh, adapun siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka akan mendapatkan kerugian di dalam diri mereka. Bima kanu bi ayatina yadzlimun, karena dengan ayat-ayat aku mereka, dengan ayat-ayat Allah mereka melakukan kedzaliman. Lihat, wal waznu yauma idzinil haq, siapa yang tidak percaya dengan timbangan kufur. Karena Al-Quran yang mengatakan bahwa timbangan itu ada. Surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Ijma para ulama, artinya apa? Kesepakatan. Kalau orang bilang konsensus, artinya kesepakatan, tidak ada perbedaan di antara para ulama, wajib beriman terhadap al-mizan. Abu Abdurrahman bin Abi Hatim pernah berkata, aku bertanya kepada bapakku dan Abu Zur'ah tentang mazhab ahli sunnah dalam usuluddin, dalam pokok-pokok agama. Mereka berdua menjawab, aku menjumpai ulama dari berbagai negeri, baik dari Hijaz, Irak, Syam, dan Yaman. Di antara mazhab mereka adalah al-mizan adalah hak. Memiliki 2 daun timbangan yang dengannya amal baik dan buruk manusia akan ditimbang. Jadi dikatakan sepakat ulama, kata Abu Abdurrahman ibn Abi Hatim. Beliau mengambil kesepakatan dari ulama baik Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, itu Hijaz. Kalau sekarang jadi Saudi. Kalau dulu belum ada Saudi. Dulu Saudi ini kan baru 11-12 Hijriah. Baru dibentuk. Kalau zaman dulu tidak ada kata Saudi. Dulunya adalah Hijaz. Sama. Dulunya di zaman Nabi suka disebut Tihamah. Tihamah itu satu. Tihamah itu masuk ke Saudi, Riyadh, Yaman. Itu namanya Tihamah. Makanya orang sekarang lagi rame. Karena nggak suka sama Yaman langsung nolak salawat kepada Nabi ala tohal yamani, gosidah ala tohal yamani. Masa bersolawat kepada Nabi ala toha yamani? Nabi itu bukan dari Yaman, Nabi itu dari Saudi. Padahal dia tidak ngerti. Dulu yang namanya Mekah, Madinah, Riyadh, Jeddah sampai ke Yaman itu disebut Yamani atau disebut Tihamah. Jadi Tihamah itu bagian dari Yaman. Jadi orang Mekah yang ada di Mekah, lahir di Mekah, lahir Madinah, lahir Jeddah, lahir Riyadh sampai ke Yaman bisa disebut Yamani, bisa disebut Tihami, disebut Tihami juga bisa. Maka ini orang yang nggak ngerti karena benci sama Yaman, gosidah karangan ulama Yaman ngaco katanya. Kenapa? Itu yang nulis Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibud Durar. Dia bilang itu gosidahnya mestinya ala toha Makki, kepada Nabi Muhammad lahir Mekah bukan Yamani. Padahal Yamani itu nama setiap
Mekah, Madinah itu zaman dulu disebut Tihama, Tihama itu Yaman. Jadi disebut Tohal Yamani. Makanya kalau orang udah benci ada aja nyarinya, udah salah. Ngotot lagi kayak bener. Memang kalau tidak didasari dengan ilmu akhirnya jadi ribet. Memaksakan diri untuk menyalahkan tapi dengan tanpa ilmu. Wah, ini berbahaya. Makanya kita ini kalau sudah benci buta. Yang bener kayaknya salah aja. Apalagi yang salah. Benernya, baiknya dia aja. Senyumnya aja kita marah. Senyum, jangan senyum ngeledek nih. Senyum beneran dibilang ngeledek. Kalau orang yang benci susah udah. Nah ini pun menjadi, lihat. Kami telah mendengar dari para ulama baik dari Hijaz. Hijaz itu ya, Mekah Madinah itu Hijaz. Irak, Riyadh itu Hijaz. Dari Irak, yang sekarang Irak. Terus Syam dulu itu Palestina. Terus Mesir itu Syam tuh. Mesir, Palestina masuknya Syam. Dulunya. Tapi sekarang Syria itu masuk. Tapi sekarang Syam Syria. Tapi dulu Palestina termasuk Syam. Mesir termasuk Syam. Itu jadi satu dulu. Ini kan zaman Turki pecah, Turki Utsmani sama Inggris dipecah-pecah. Akhirnya jadi Dubai, Emirat, Qatar. Akhirnya di sini dibantai, diem-dieman, disangkain apa. Dan itu tujuan. Kalau dulu dipesentuh satu, semua itu akan apa? Itu mereka takut. Akhirnya dia dipecah lah. Palestina dibantai, Mesir nutup diri. Padahal satu dulu kesatuan itu. Syam sama Mesir sama Syria itu satu. Tapi sekarang sudah lihat bagaimana bahkan bantuan mau masuk yang nyegat ada Mesir sendiri. Dan seterusnya. Dibikin terpisah-pisah, terkotak-kotak. Nah ini tentunya jadi satu. Dari Hijaz, dari Irak, dari Syam dan dari Yaman. Karena Yaman banyak para ulama. Jadi kita sedih sekali. Sekarang pokoknya semua ilmu yang dari Yaman nggak boleh. Padahal dari zaman dulu Yaman itu menjadi salah satu sumber daripada keagamaan. Nah kalau kita tolak, wah ini dai yang pertama juga kebanyakan dari Yaman. Kalau kita tolak, nah ini nggak tahu nih ada apa kok sampai seakan-akan bangsa yang lain itu berjasa semua, justru Yaman yang jadi penjahat. Ini sesuatu belum pernah ada di masa sebelumnya. Ini sesuatu yang kita tentunya harus berhati-hati. Karena dikatakan ini termasuk usul ahli sunnah. Karena termasuk ini Yaman, Syam, Irak ini termasuk ulama-ulama yang aslinya adalah ahli sunnah. Jadi kalau kita teriak ahli sunnah ini dia. Ulama-ulama yang dari negeri-negeri ini yang disebutkan. Kalau dari Iran bukan. Nanti maaf, ini bukan. Kalau yang dari ini yang sumber daripada ahli sunnah. Hijaz, Irak, Syam, dan Yaman. Ini adalah sumber daripada i'tiqad ahli sunnah. Makanya beliau mengatakan, aku bertanya kepada bapakku dan Abu Zur'ah tentang madhab ahli sunnah. Maka ulama ini yang menjadi patokan ahli sunnah. Kalau kita menolak ulama Hijaz, Irak, Syam, dan Yaman, mau ngambil ahli sunnah dari mana? Ini adalah sumber daripada ulama-ulama ahli as-sunnah. Nah ini tentunya menjadi kesepakatan ulama ahli sunnah bahwa meyakini mizan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Ibnu Abi Zamanin mengatakan wa ahlu sunnati yu'minuna bil mizan yaumal qiyamah. Ahli sunnah itu harus tidak boleh ragu meyakini, mengimani adanya mizan nanti di hari kiamat. Abul Qasim At-Taimi mengatakan wa yu'minuna bi malaikatillah wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairi wa syarri wa bi su'alil qabri wa syafaati wal haud wal mizan. Di antara akidah ahli sunnah harus mengimani dengan para malaikatnya Allah, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, dengan takdir yang baik dan buruk, wa bi su'alil qabri, dan beriman dengan pertanyaan di dalam kubur, wa syafa'ah, dan juga dengan syafaat, wal haud, dan haud yang kemarin kita bahas, wal mizan, dan mizan. Tidak boleh ragu. Orang yang ragu dengan masalah haud yang sudah kita bahas kemarin, mizan, maka keluar dari ahli sunnah. Jadi jangan mengatakan ahli sunnah itu cuman iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, takdir, yaumul qiyamah. Enggak. Hari kiamat dan rentetan kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat. Di antaranya adalah mizan. Ini menjadi salah satu i'tiqad, salah satu
keyakinan yang harus diyakini sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah. Berkata Al-Barbahari, wal imanu bil mizan yaumil qiyamah yuzanu fihil khair wa syarr. Dan beriman sebagai tanda ulama, sebagai pengikut ahli sunnah harus mengimani, mempercayai dengan mizan yang terjadi nanti pada hari kiamat. Yuzanu, akan ditimbang di situ kebaikan dan keburukan. Berarti ini sudah sepakat, ini saya nukilkan perkataan-perkataan ulama agar diketahui bahwa tidak ada perbedaan di antara para ulama mengimani mizan merupakan kesepakatan dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana bentuk mizan? Berarti yang pertama, mizan itu artinya timbangan. Yang kedua, mizan itu satu atau banyak, ini khilaf di antara para ulama. Kemudian ada yang mengatakan banyak sesuai dengan umat atau sesuai dengan amal, ada yang bilang satu. Timbangan itu harus diyakini dan tidak boleh ragu dengan adanya timbangan berdasarkan jumhur ulama. Kemudian bentuknya bagaimana disebutkan. Yang pertama sangat besar, makanya kita nggak boleh main-main tentang mizan, karena ini sesuatu yang agung, sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudha'ul mizan yaumal qiyamah, akan diletakkan mizan di hari kiamat. Falau wudi'a fihi as-samawati wal ard, seandainya ditaruh langit dan bumi di timbangan itu, lawasa'at, ini saya akan masuk ke dalamnya. Ini timbangan begini, dua daun, dua mata, seandainya langit dan bumi ditaruh di satu timbangan, masuk semua ke dalamnya. Seberapa besar itu mizan. Kemudian yaqulul malaika ya Rabb liman tazinu bihadza. Ya Allah, ini timbangan yang segede ini nih, apa yang mau ditimbang? Siapa yang mau ditimbang ya Allah? Qal liman syi'tu min khalqi. Siapapun yang saya mau dari ciptaanku, kata Allah, aku akan timbang semuanya. Fayaqulun, lalu malaikat berkata, subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Karena kalimat liman syi'tu min khalqi. Jadi Allah enggak bilang manusia, tapi liman syi'tu, siapa yang aku kehendaki, min khalqi, dari makhlukku. Malaikat kena berarti, karena malaikat min khalqillah. Maka malaikat langsung istighfar. Fayaqul subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma'abatnaka haqqa ibadatik. Saya mohon maaf ya Allah, kami mohon maaf karena kami tidak bisa ibadah sesuai dengan yang diperintahkan olehmu. Seakan-akan malaikat takut juga. Ya Allah, kami gak bisa beribadah sebenar-benarnya seperti yang engkau kehendaki ya Allah. Kami mohon ampun. Karena dia tahu bakal ditimbang liman syi'tu min khalqi. Semua hambaku akan aku timbang. Maka malaikat pun ketakutan dan minta maaf, minta ampunan dengan membaca subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma'abadnaka, kami tidak menyembahmu, haqqa ibadatik, dengan sebenar-benarnya. Maksudnya kami merasa kurang. Malaikat masih merasa kurang. Malaikat itu enggak ada yang makan, enggak ada yang tidur, enggak ada yang main, enggak ada yang nongkrong. Ibadah tiap hari. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang tasbih, ada yang istighfar dari pertama diciptakan sampai hari kiamat. Tapi nanti di hari kiamat mereka takut sama Allah. Subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik ya Allah, aku tidak bisa menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Kita ibadahnya jarang-jarang, sombong lagi. Udah merasa kayaknya udah sempurna ibadah saya. Kata malaikat, ini makhluk katanya udah kecil, umurnya pendek, gayanya badal sholatnya cuman berapa? 10 menit, tidurnya berapa banyak? Lebih banyak ibadahnya kira-kira nih kita ibadah nih kalau dihitung. Ibadah kita itu lebih banyak ibadahnya atau kosongnya, tidurnya, makannya, ngobrolnya. Apa banyak ibadahnya, Pak? Ya jujur-jujur aja. Kalau mau dihitung jujur, di masjid berapa lama kita? Sejam. Bukan dari maghrib tadi kan sejam lah. Taruhlah yang gak pulang, masuk duluan pulang belakangan 2 jam. Habis 2 jam habis dari masjid,
Di TV berapa jam? Ngopi berapa jam? Kopi segini nggak bisa habis lama. Sambil apa? Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya jujur lebih banyak waktu yang tidak digunakan untuk apa? Ibadah daripada malaikat tidak ada satu detik. Satu detik yang terbuang tanpa ibadah. Tapi yang tidak mati sampai yaumul qiyamah. Sejak diciptakan sampai yaumul qiyamah enggak mati, kerjaannya zikir, tapi dia bilang subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak bisa menyembahmu dengan sebenar-benarnya ya Allah. Ini luar biasa. Ini apa? Kenapa? Karena dia tahu kalimat Allah liman syi'tu min khalqi. Aku akan timbang siapa yang aku kehendaki dari makhluk-makhlukku. Berat ini timbangan, bukan sesuatu yang kecil tapi sesuatu yang azim, yang besar. Dari bentuknya besar dan kejadian itu agak ngeri. Agak menakutkan, sampai malaikat saja sampai beristighfar seperti itu. Dan timbangan ini mempunyai dua sisi. Ini gambarannya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, yu'tabi bni Adam yaumil qiyamah. Akan didatangkan manusia pada hari kiamat, fayuqaf baina kaffatayil mizan. Akan didirikan di antara dua ini. Dua kaffatai, dua ini. Kalau kaffa ini, kafun. Dua telapak begini nih, ada dua. Makanya seperti ini yang saya gambarkan. Ini bukan benar nih, cuman gambaran seperti ini. Wa yuwakkalu bihi malak, dan di situ ada malaikat. Fa in thaqula mizanu nadal malak, jadi malaikat nungguin. Kalau timbangannya berat, malaikat berkata bisautin yusmiul khalaik. Malaikat kalau timbangannya berat, malaikat akan berkata yang didengar oleh seluruh makhluk Allah. Saida fulan, Sa'idah fulan, bahagialah fulan, timbangannya berat, diumumin seluruh makhluk tahu. Sa'idah fulan, fulan ini bahagia, fulan ini fi isyatir radiyah, ini akan penuh hidupnya dengan kebahagiaan. La yashqa ba'daha abada, yang tidak akan pernah susah selama-lamanya setelah ini. Wah, itu insyaallah kita termasuk yang diucapkan itu. Sa'idah fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Allah, ini kalimat yang didengar oleh orang yang waktu mau masuk timbangan. Jadi waktu berat, langsung malaikat itu berkata, Sa'idah fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Bahagialah si fulan dengan kebahagiaan yang tidak ada lagi kesulitan setelahnya. Wa in khaffat, tapi waliyadzubillah, kalau waktu ditimbang ringan, mizanu timbangannya, nadal malaku bisautin yusmi'ul khalaik. Malaikat ini akan berteriak, nada memanggil dengan panggilan yang keras yang didengar oleh seluruh makhluk. Syaqiya fulan, celakalah fulan. Syaqiya fulan, kalau sa'idah bahagia, kalau syaqiya maka susahlah fulan. Syaqawatan, dengan susahlah fulan. Tidak bahagialah fulan, akan mengalami keburukan fulan, yang tidak ada keburukan layas adu ba'daha abada, yang tidak ada kebahagiaan setelahnya. Bagaimana enggak tegang orang mau ditimbang ini. Lulus mizan berat, diumumin semua makhluk tahu, bahagia dan kebahagiaan yang tidak akan pernah susah lagi. Tapi kalau dia susah, ringan, maka saqiya fulan, saqawatan, ya Allah, kesulitan, penderitaan, kesedihan yang tidak akan pernah ada kebahagiaan setelahnya. Insyaallah kita termasuk yang dikatakan Sa'idah fulanun sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Amin amin ya rabbal. Ini berarti mencari dua sisi. Di dalam kalimat Hasan al-Basri, lil mizani lisanun wa kafatani. Mizan ini, timbangan ini memiliki lisan, dia bisa ngomong. Timbangan ini mizan, punya lisan, bisa berbicara, wakafatani, dan ada kafah. Ini subhanallah. Ustaz, kok timbangan ngomong? Maaf, di dunia nggak ada yang ngomong kecuali mulut kita. Tapi di yaumil qiyamah justru mulut kita yang nggak bisa ngomong. Semuanya malah bisa berbicara. Tangan antum nanti ngomong. Wa nukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suratul Yasin. Akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan kaki mereka akan menjadi saksi.
bebatuan semua ini akan berbicara. Nar, apinya sendiri bicara. Nanti kita akan bahas tentang neraka. Bicara semuanya. Timbangan bicara. Semuanya akan berbicara. Justru yang gak bicara mulut. Karena mulut ini tukang tipu. Mulut ini bohong melulu. Nanti mulut ditutup, semuanya akan berbicara dengan jujur. Jadi jangan kita berangkat nih ke masjid. Antum gak perlu puyeng nyari orang saksi supaya orang tahu kalau saya ke masjid. Biar jadi saksi gak perlu. Karena batu-batu yang kita lewat, pohon-pohon yang kita lewat nanti di yaumil qiyamah akan menjadi saksi untuk kita. Makanya orang itu yang masih pengen riya, berarti dia kurang percaya dengan apa? Yakin, kurang yakin dengan janjinya Allah. Cukup malaikat ada yang nyatet anggota tubuh ini akan bersaksi nanti di yaumil qiyamah. Kita, ya Allah, kaki ini dulu digunakan untuk berjalan ke tempat ibadah. Ya Allah, ini kaki ngomong dulu ke tempat maksiat, ini semua ngomong. Anggota tubuh kita. Semua akan berbicara. Mizan juga berbicara. Jangankan mizan, apinya nanti bicara. Apinya nanti akan bicara. Nah, apa yang ditimbang? Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan karena pembahasan masih panjang. Apa yang akan ditimbang? Nanti akan ada pendapat amal itu sendiri. Jadi yang kita taklim ini berat. Punya timbangan ini taklim. Ngaji, apa yang kita lakukan? Dzikir, itu kalimat dzikir itu punya timbangan. Jadi amal itu sendiri yang ditimbang. Nanti pendapat yang kedua bukan amalnya. Ini dalil-dalilnya. Tetapi pelakunya. Orang yang banyak beramal, orang yang ditimbang. Tapi yang bikin berat, ringan amal. Bukan badannya. Wah, badan penuh tuh timbangannya berat ini pasti. Itu mah badannya doang. Tapi kalau amalnya nggak ada, ringan di timbangan itu. Yang menjadi pemberat itu adalah amalnya. Jadi amalnya yang bikin berat. Jadi ada yang bilang amalnya saja. Ada yang bilang orangnya. Nanti ada yang bilang catatannya. Karena amal kita dicatat sama malaikat. Amal soleh ini mah dicatat. Kalau catatannya banyak amal soleh berat. Kalau amal soleh sedikit ringan. Itu amalnya. Catatan yang berisi amalan. Ini amal kita catat. Itu untuk ditimbang. Entah amalnya langsung. Atau orang yang beramal. Atau catatannya. Pasti akan ditimbang. Dan nanti tentunya akan kita bahas pemberat. Yang membuat berat timbangan amalan apa saja. Insya Allah kita akan bahas kalimat tauhid, banyak berzikir, kemudian banyak sekali hadis. Nanti kita lihat syafaat Rasul di mizan. Bagaimana syafaat Rasul di mizan, ini kita akan bahas. Jadi masih banyak pembahasan yang insya Allah kita mulai bahas nanti pada pertemuan akan datang. Apa yang ditimbang, ini nanti dengan dalil-dalilnya. Supaya kita, ya maaf, selama ini timbangan tok begitu, maksudnya apa nggak tahu. Harus kita tahu karena ini rukun iman. Karena ini bagian daripada iman. Insya Allah apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah diberikan keselamatan oleh Allah dari panasnya mahsyar. Diberikan kesempatan dan kemudahan untuk minum dari telaga Rasulullah. Dan diberikan pemberat di dalam timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maghbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.